Super Ego Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Super Ego. Dan kali ini gue gak sendirian nih. Gue ditemenin hostnya barengan sama Fiji. Yo, Dan ada teman-teman juga dari media. Ada Mas Halo, Billy dari Local Fest. Ada Mas Rajif. Halo dari Fisher. Nah, oke, sekarang ada dari Mas Billy dari Local Fest. Ada Mas Rajif dari Visur. USS gak sih? Fisher aja. Yang itu dia nggak berani bawa. Oke, dan ada Fiji juga nih. Sekarang buat nemenin kita di obrol-obrolan santai. Nah, kita ngomongin di awal dulu di eventnya nih. Ya. Event di WoW. Kalau lu sendiri untuk ke WoW nih udah keberapa kalinya? Dari mana nih? Billy dulu atau gue dulu? Boleh dari Billy dulu. Dari lah. gua dulu. Oke. Wall of Fates gue 2 kali itu pun satu karena kerja. Satu lagi ini datang as pengunjung aja berarti. Oh, oke. Udah 2 kali gue. Udah 2 kali. Kalau lu Jif? Gue yang ketiga. Ini yang ketiga nih sekarang. Ini yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Oke. Yang pertama? Yang pertama itu 2000 berapa ya? Sebelum yang kemarin di Spark. Iya. Oh, 2020 lah, 19. Nah itu 2019. terus di Spark sama Spark Iya, kan Spark, yang iya, Spark. kemarin. Oke. Iya, Oh Spark. iya, Spark ada juga. Iya di Spark Spark. ada. Abis itu ini yang ketiga. Oh, oke. Dan kalau lu lihat sendiri nih untuk WoW yang sekarang udah keliling-keliling nih. Udah keliling-keliling. Udah keliling ya. Keliling. Kebetulan gue bukan pecinta denim ya. Heeh. Gue pecinta wanita sih. Iya. Irwansyah dong. Irwansyah tuh. Iya. Ya kan? Oke, ada yang lu incer gak? Ke sini tadi udah lu pas lu lihat-lihat. Cewek lah. Cewek lah ya. Bener ya? Mas Biji, Bukan bener brand ya berarti ya. Cewek. Ceweknya ya. Cewek, Nah, cewek. dan dari eventnya sendiri menurut lo WoW yang sekarang gimana? Dari gue nih. Iya. Kalau dari gue apa ya? Menurut gue lebih jadi apa sih menghidupkan culture denimnya terus menerus aja. Maksudnya kayak oke, tiap tahun ada Wall of Fates gitu. Cuman ada beberapa brand baru juga yang baru pertama kali gue lihat. Jadi kayak makin membuka mata gue juga. Apalagi gue dari Local Fest juga mantau semua brand lokal gitu kan ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi gue kayak Dapat insight baru gitu ya. dapat insight baru juga, terus bisa kenalan juga sama beberapa owner brand juga kan, jadi enak juga relasinya. Gitu. Kalau lo Jif? Wall of Fates yang sekarang. Nah. Yang sekarang digelar nih apa atau dari awal? Yang lo sekarang aja. Sekarang aja. Sekarang gue sih sebenarnya datang ke sini tuh gue pengen ngeliat seberapa antusias sih orang sama denim sekarang, karena kan setahu gue denim tuh mungkin di Indo rising topnya tuh di tahun 2008 2009 gitu ya, sampai 2012 atau 13 lah. Iya. Di era itulah, 5 tahun itulah. Kalau sekarang kan mungkin lumayan shifting ke banyak culture gitu. Jadi gue pengen lihat seberapa antusias gitu loh orang-orang sekarang sama denim. Tapi ternyata gue lihat di sini masih tinggi sih, masih tinggi, dan Masih tinggi ya. orang-orang datang. Gue juga sempat ngobrol sama random people yang datang kayak, ya gue kesini cari denim ini, denim itu. Gue bawa budget sekian. Gue iseng nanya-nanya aja. Terus ternyata mereka masih antusias. Masih itu. antusias itu ya. Iya. Oke. Dan Aviji datang ke sini kan lu udah berapa kali juga kan ikut si WoW kan? Udah ya sama sih 3 kali kurang lebih. 3 kali ya. Yang beda sekarang jauh lebih padat acaranya tuh. Yang sekarang sih gue ngerasa lebih rapi ya. Terus juga antusiasnya juga lebih besar sih kalau gue ngerasanya ya. Kayak kalau dulu tuh ya karena mungkin acara denim jarang gitu ya, terus akhirnya dipadet-padetin aja. Gue ngerasa kalau ini flowingnya bagus, acaranya juga lebih terkonsep, brand-brandnya juga lebih oke juga, buka bootnya seru sih. Seru ya. Dan di sini kan kalian mewakili beberapa media ya. Kalau gue lihat sekarang nih di era semenjak pas Covid nih 2020 sampai 2022 muncul banyak media-media baru. Iya. Ya nggak sih? Kalau lo perhatiin kan ada, kalau dari sudut pandang lo itu bagus atau kurang sih sebenarnya? Iya. Dari lo Jif. Dari gua. Dari lo Langsung dulu. buang-buangan lo. ya, buang-buangan. Dekat nih gue jawabnya. Sebenarnya kalau menjamurnya
bukan lokal brand. Kalau kata bos gue, brand is a brand. Brand is a Nggak brand. ada Yes. lokal brand, ya brand is a Yeah, brand. brand is brand. Menjamurnya brand-brand baru gitu ya di tengah Media-media baru dulu sebelum Media- kita bahas media. Oke, media baru ya. Media baru dulu. media-media baru sebenarnya gue sih ngelihatnya karena ngerespon Nah, fenomena ya apalagi pas pandemi ini ya. pindah beralih ke Iya. online semua gitu ya. Semua orang jualan online. Kalau Iya. lu ngerasain pas pertama kali sebulan sampai 6 bulan pertama pandemi itu yang tadinya nggak jualan bahkan akun pribadi pun jadi jualan. Yes. Iya lagi. Bener lagi. Bener Iya, lagi. iya, iya. Akun pribadi tuh Yes. sampai personal account aja ikut jualan gitu. Iya. Nah, itu kan bener-bener ngerespon semua jadi serba digital. Semua aktivitas jadi serba digital kan. Di situ gue ngelihat emang banyak banget orang yang tiba-tiba jualan dan banyak banget media-media bermunculan. Sebenarnya media-media ini ngerespon fenomena-fenomena itu. Dari yang tadinya gabut cuma baca-baca berita dari media konvensional jadi kayaknya gue nulis deh gitu. Kayaknya gue yang bisa nge-spread berita ini juga deh gitu. Gue sih ngeliatnya karena itu. Ini untuk media-media general media General kan, bukan ya. fashion media. Bukan fashion, Iya, ini iya. generalnya ya. Ya menurut gue sih karena ngerespon Itu ya. aja. Dan menurut lo impactnya juga jadi positif gak sih ke media lo sendiri kan karena lo punya media juga kan? Iya. Iya sebenarnya kalau gue sih ngebentuk media ini bukan karena pandemi ya karena emang gue seneng aja. Gue seneng nge-spread Nulis ya, news ya. iya. Gue seneng nulis juga. Senang digging, Seneng macam. digging jadi ya udah sekalian aja gue dari tulisan-tulisan yang sebenarnya udah gue buat dari lama gue up lah tuh semua lewat media gue gitu. Oh, jadi jadi memfasilitasi dari lu sendiri untuk di Benar media gitu karena ya. sejujurnya gue gak suka nulis di website. Oke. Gue kurang suka ya. Gue sempat jadi writers juga di website cuman gue ngerasa kayak bukan turun ya maksudnya bukan minat baca sekarang turun menurut gue. Emang minat baca di Indonesia nggak segede itu. Cuma ketika Instagram memfasilitasi kita dengan visual dan algoritma yang cukup mudah gitu Mudah, ya. buat cukup gampang, jadi banyak medium untuk nge-spread tulisan itu jadi lebih menarik buat dibaca gitu. Gitu. Ya, jadi bisa ditambahin apalagi sekarang kan bisa ditambahin foto dan segala macam Iya, ya di dalam benar, itu ya. Oke. Microblog lah waktu itu. Microblog ya. Oke. Dan dari Billy sendiri gimana Bill? Tanggapan lo? Kalau gue ngelihat beberapa media yang bermunculan nih kan udah mulai menjamur. Menurut gue ada baiknya ada enggaknya sih. Ada Saya enggaknya. kayak baiknya adalah sebagai gue Razif juga pemegang media juga, kita jadi makin banyak referensi. Makin Oke. banyak referensi. Oh, oke. Media A bahasnya ini, media B bahasnya ini, yang lain-lainnya bahasnya ya banyak yang pembahasannya general. Tapi kalau gua ngelihatnya adalah apa ya? Mereka tuh ada beberapa media yang bermunculan, mereka kayak belum menentukan statementnya mereka berdiri di mana. Kayak oke, gue bahas pop culture, tapi tiba-tiba merembetnya ke nanti ujungnya gosip. Oh, masih Ujungnya random banyak, aja gitu banyak ya. tuh, banyak. Banyak yang kayak gitu. sih. Jadi kayak Ikut-ikutan lah ya. Iya, banyak media yang belum punya jati diri. benar. Mereka tuh mau ke arah karakternya mana kemana gitu ya. Karakternya. Karena dengan Instagram tuh sebenarnya memudahkan banyak orang untuk bikin media. Bikin media tuh paling gampang. Lu Iya bikin sih. account aja, account baru. Pikirin aja nama media lu apa jadi media. Lu nggak harus bikin PT atau apa. Iya, Lu tinggal punya aplikasi Instagram. Ya udah jadi tuh media. Iya, walaupun- Segampang itu bikin media Walaupun sekarang. not official Sekarang- pers lah gitu. Iya. Oh. Karena mungkin karena segampang itu jadi banyak bermunculan media-media baru gitu ya. Tinggal tergantung mereka mau state kemana gitu, yang jadi jati dirinya mereka lah. Kayak kalau misalkan oke, gue butuh info soal sneaker, gue larinya ke Fisher, lari ke USS gitu. Kalau misalkan gue butuh Lokal brand ke lokal lokal brand, fest. ke lokal fest, ke ya banyak lah media-media lokal juga sekarang gitu. Gitu sih. Jadi kayak bikin orang mikir larinya harus kemana nih gitu. Bahkan kadang orang aja jadi media ya. Iya benar. Benar. Kayak pengen beli produk apa nih, misalkan sepatu gitu, gua ikutin orang ini aja nih, ini ngebahas sepatu mulu kan gitu kan. Iya benar. Oke, Nah, oke. lu kalau misalkan kan dari media nih ya, kan banyak juga sekarang kayak ada
personal orang yang gue ngerasa ini orang kok jadi kayak media tapi dia nggak bikin media. Menurut lu gimana tuh? Kan agak unik ya sebenarnya. Gue sih menganggapnya itu ya berarti asumsi dia aja ya. Kayak sebenarnya kayak tapi mungkin itu kayak apa ya? Dia jadiin diri dia jadi platform untuk mencurahkan pendapat-pendapatnya gitu kali ya. Oke, dan tadi dari mencampurnya banyak media dan kita pengen bahas ke media lu masing-masing nih kan. Kalau dari Visur utamanya dari awal lu berdiri bisa diceritain awal media lu tuh dari tahun segini dan lebih ke biografinya itu seperti apa dan sampai akhirnya oh nih gue cocoknya di sekarang bahasnya di subculture dan segala macem. Kalau dari Visur dan Local Fest seperti apa dari media lu masing-masing? Awal berdiri akte kelahirannya ya. Akte kelahirannya. DNA-nya apa ya kan? Ya sebenarnya kalau Visur tuh udah ada dari 2016 ya. 2016 ya? Iya 2016, cuman waktu itu belum media sih sebenarnya. Belum media. Waktu itu gue tuh start dari jualan online di Instagram itu ya. Jualan Jualan online. online, iya. Itu aku pakai jualan. Pantes berarti yang baru-baru kayak gue baru lihat nih yang lo jualan sepatu gitu-gitu. Berarti sebenarnya udah lo lakuin dari lama tuh ya? Udah lama. Cuma kan kedoknya admin clearance sale. Ya kan? Kedoknya padahal BU. Oke, berarti awalnya dari 2016. Dari 2016. Nah, lucunya gini. Jadi dulu semua banyak orang jualan. Banyak orang buka toko online gitu ya. Cuma gue pengen bikin formula gue sendiri. Dimana waktu itu jualan gue tuh biasanya gue jual tuh thrift, barang-barang thrift, barang-barang second. Jadi misal thrift time belum naik lu udah jualan tuh ya? Iya 2000. Ya pokoknya itulah. Oke. Gue lupa tahun berapa tepatnya. Pokoknya waktu gue jualan, misal gue ngumpulin barang Carhartt atau ya let's say Carhartt ya. Gue punya barang Carhartt 10 nih buat gue jual. Gue gak mau cuma jualan. Jadi situ gue buat story dulu. Gue kasih knowledge dulu gitu ya. Ngulik historinya Carhartt dulu. Terus gue bikin konten microblog. Abis itu gue post. Baru gue post jualannya. Oke. Gitu. Jadi ada terselubungnya jualannya belakangan gitu ya. Jadi gue educate dulu. Ya bukan bermaksud mengeducate ya, cuma gue ngebawain informasi lah. ngasih info about Carhartt tuh apa, rootsnya gimana. Abis itu baru gue post barang-barang gue. Gitu. Jadi misal gue lagi ngumpulin Have a Good Time nih, gue bawain dulu Have a Good Time tuh apaan sih. Sebenarnya goals gue adalah nyampein ke user untuk lu ngerti apa yang lu pakai. Gitu. Cakep juga ya. Gue ngomong poser tuh sesuatu yang jelek. Iya, jelek. Everyone start from poser. Setuju guys. Ya, jadi jangan takut untuk jadi poser karena kalau lu nggak niru lu nggak akan mulai sampai kapanpun. Tuh, oke. Tapi at least lu jadi tahu apa barang lu. Lu jadi punya koneksi lah dari gue pakai ini tuh nyatu gak sih sama karakter gue? Let's say Carhartt, Dickies dan kawan-kawannya di segmen workwear gitu kan. Dengan karakter lo mungkin yang lo lebih suka kayak cowok kue ya nggak masuk. Gitu kan. Cowok gue lagi. Cowok yang nggak masuk. Kalau emang lu cowok bumi kayaknya ini masuk nih. Gitu. Oke. Jadi lu bisa tahu karakter lu dari situ juga ya. Iya, fashion kan sebenarnya statement karakter. Iya. Betul, setuju gue. Oke, berarti berawalnya dari thrift itu lo jual beli di situ, terus akhirnya sampai sekarang kalau bisa dibilang si Visur ini lo maunya disebutnya apa sih medianya? Nah, jadi waktu gue jualan sambil sharing info itu, ternyata engagementnya naik banget, naik banget, sampai akhirnya kayaknya lebih seru jadi media sekalian aja nih ngebahas brand-brand internasional dan lokal gitu kan. Ya. Jadi akhirnya jualannya gue kurangin karena gue juga ada kesibukan lain. Ya udah fokus deh tuh cuma konten-konten yang ngebahas brand-brand aja. Dari situ ternyata orang-orang makin maksudnya followers makin naik dari situ. Naik, ya. Berarti organik aja tuh ya. Organik aja. Oke, berarti sampai sekarang akhirnya di situ tapi belum kejawab tuh Jif. Lu ya dibilangnya apa medianya? Lu Fashion media. Sampai akhirnya yang dari sebenarnya emang dari barang fashion juga sih lu jual ya kan? Iya, karena rootsnya emang fashion. Jadi tetap di fashion media ya. Oke, tapi
nggak cuman hanya lo ngepost produk, tapi lo Edukasi. edukasi ya. Edukasi. Lo kasih knowledge. gue nyuntik value lah di situ. At least kalau lu ngeliat rame-rame orang pakai satu yang baru, misal kayak tren kargo nih, semua orang pakai kargo, tapi lu nggak tahu kargo tuh sebenarnya rootsnya di mana sih gitu. Jadi lu jadi oh anjing ternyata kargo tuh gini. Oh jadi gue ngerti kayaknya ini bukan karakter gue. Gue kesampingin deh tren ini. Jadi lu bisa memilih tren. Gitu. Lu bisa ngerespon tren itu dengan sesuai dengan karakter lu. Gitu. Yoi, oke, sip. Kalau dari lo Bil, Awalnya nih. Kalau dari cerita-cerita dedengkotnya, mungkin Viji ntar lebih tahu awal mulai Local Fest. Cuman yang gue tahu adalah kita sebelumnya pertamanya tuh event dulu. oke, Local Fest emang berangkatnya dari event ya? Dari event dulu. Oke. Terus Tahun berapa ya Ji? Buset. 17, 2013 12 ya kayak. 12 13 ya? 13. Iya. 12 13 ya, hampir satu dekade berarti ya? Hampir satu Oke. dekade. Friends satu dekade Local Fest. Oh iya. Oke, terus? Iya, terus karena emang ngerangkulnya dari awal brand lokal, terus kayaknya zaman dulu belum ada yang kayak apa ya? Jadi Memfasilitasi brand-brand lokal ini ya. brand lokal ini ketika mereka rilis sesuatu, rilis apa, mereka pasti menyiarkannya butuh media juga gitu. Jadi dari situlah mulai beralih juga tuh jadi media, dimana ya sebenarnya supaya kita nggak kehilangan audiens kita juga gitu loh. Oke, orang awal datang dari event, terus ya udah kita nggak mau kayak Local Fest nih orang taunya jadi dari event doang. Tapi kita juga ya sama kayak feature tadi, kita juga mau educate juga dari brand-brand yang baru rilis atau apa, kita kasih tahu juga kayak ini materialnya ini loh. Terus kayak misalkan sekarang brand-brand mulai banyak bawa movement juga, jadi kita kayak share awareness juga ke audiens kayak Jadi lebih informatif lah ya. lebih informatif juga, jadi bener-bener apa ya, Message-nya sampai gitu ya. experience-nya juga beda gitu loh. Jadi bisa dimaksimalin juga ketika event berlangsung, kita jadi as event, tapi ketika event udah selesai kita beralih jadi media. Jadi nggak berhenti cuman kalau banyakan kan orang habis bikin event berhenti nunggu event lagi gitu kan. Iya. Oh, ini terus ya. Terus ya. Jadi tetap eksis lah ya. Oke. Lu pertama kali Local Fest kapan? Aduh lama banget. Lama banget. Itu aja gue sampai Berarti lu bingung. ada di situ ya waktu Itu aja awal gue sampai bikin? gini. Ini sebenarnya cara clothing ini satu apa beda-beda tuh gue. Karena waktu itu template banget kan, belum ada lah. Masih yang kayak ya ada kayak Kick Fest dan lain-lain gitu. Sampai ada gue ngeliat Local Fest tuh lebih mungkin zaman dulu pengen dikonsepin, tapi brand-brand belum siap untuk konsep Kan nggak semua brand punya duit lebih dan rata-rata kan mikirnya yang penting gue jualan mungkin kan. Kalau sekarang kan enak ya edukasinya ya. Iya benar. Oke. Nggak cuma jualan, promosi juga, terus juga ngenalin produknya juga. Produk gue karakternya ini boot gue bagus gitu kan. Kalau dulu kan enggak kan. Iya. Ya ditambah lagi pas acara kemarin kan salah satu bentuk yang mungkin gue ngeliatnya brand-brand lokal tuh kangen gitu. Benar. Kangen banget sama acara yang mau mendengarkan brand juga dengan eventnya, makanya keren sih. Oke. Dan berarti kalau dibilang media-media kalian ini memfasilitasi brand-brand lokal lah ya. Salah satu misinya ke depannya ya. Oh, Fisher juga lokal ya? Lokal internasional, Lokal, interlokal. Interlokal. Lokal juga support ya. Oke. Panda lokal. Dan kalau dibilang, kalau gue lihat juga sekarang kan kita balik ke brand-brandnya kan. Brand lokal sekarang nih mulai banyak kan. Dan mulai keren-keren juga semuanya. Brand maupun lama atau baru, ya kan. Nah, kalau bisa dibilang nih lo as media, menurut lo brand lokal yang keren tuh kayak gimana sih dari kacamata media? Oke. Berbahaya gitu tiba-tiba pertanyaan. Dari kacamata media. Iya. Yang keren adalah brand lokal yang punya history, yang punya story. Dia tahu apa yang mau disampaikan lewat produknya. Oke, mungkin KPI dari sebuah brand adalah sales gitu. Yes. Tapi jangan lupa di samping itu kita juga harus punya message ataupun story yang mau kita sampaikan dari setiap koleksinya. Ya let's say brand A dia ngebawa roots tentang
musik genre A. Ya mereka harus nyampein value yang ada di situ lewat koleksi brand itu sendiri gitu. Jadi bikin setnya sampai lah gitu ya. Ya itu penilaian jujur. Oh iya. 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 Berarti ada yang nggak jujur dikit. Ada penilaian circle. Oh, Iya. Circle boleh juga nih. Oke. Kadang Circle, ya oh, misal kalau bilang penilaian circle, ya ya kayak gini lah. gimana? Misal lo ini bikin brand, lo bikin brand. Ya karena gua kenal keren aja gitu. Apalagi iya, keren gitu ya. apalagi kita media, jadi kita bisa ngarahin opini ya udah ini keren aja gitu. Padahal itu karena respect aja. Benar. Oke. Jadi menarik nih, ada dua sudut pandang yang bisa kita tampilkan lah di kedepannya. Oke, kayaknya udah terlalu panjang nih ya, hampir 2 tahun lagi. Kita akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih banget Rajiv sudah datang ke sini, Billy sudah datang, dan udah dibantu sama Fiji juga. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Di depan cuma imam ya. Podcast.